Perkenalkan, nama saya Shirley Arifina Lucy, NIM 20120242 kelas D. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Ulindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar, fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Mengolah data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Ulindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin dan mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan mengolah data rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan anak rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak, kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengelola data, yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Ulindo. Kemudian yang berikutnya mengelola data pinjam. Nah, pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku adalah detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah dan data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD. CRUD artinya dia menampilkan menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data dan menghapus dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa di-read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin. Ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengelola data buku dapat diakses oleh secara aktor, namun untuk admin dia memiliki akses untuk CRUD. Sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan CRUD sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca dan mengubah datanya sendiri, tak bisa mengubah, menambahkan atau membaca dengan pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengelola dan pinjam dan detail pinjam.
Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor atau admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun, pengunjung hanya bisa mengelola data sendiri, yakni data peminjaman ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku. Jumlah buku yang dikembalikan itu, contoh kalau hilang satu transaksi dia menjamin 10 buku. Maka harus mengembalikan jumlah yang sama yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 74.7. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Nah, yang versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun, kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Jadi, kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditemukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Ulindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada pembahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung. Setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Ulindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diperlukan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 11 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin atau tipe datanya adalah integer primary key, dan dia auto-increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis mulai MySQL. Kemudian adalah nama. Nama kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan tipenya teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir. Tanggal kita menggunakan date, kemudian alamat email telepon kita. Menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, untuk memilih tipe data yang sesuai apakah teks, varchar, atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini sudah saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti sering pada umumnya angka huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia suatu saat nanti tidak akan terlihat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu.
Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon kan tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13 kan? Tidak sama. Varchar itu lebih tepatnya sama. Contohnya NIM, totalnya ada 8, berarti kita pakai varchar 8 atau NIK, nomor induk kependudukan, jumlah karakternya 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 15. Nah, telepon ini tidak sama, jadi kita memutuskan memilih teks. Paspor kita gunakan teks. Juga karena jumlah karakternya kita tidak tahu kan, data tidak sama. Sementara status-status admin ini kita pakai karakter satu saja. Karena nanti rencana statusnya yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1 dan jika tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0 maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi. Statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Kita lanjut, yang tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya butuh ID lemari. Tipe datanya ada integer primary key dan atau increment. Kemudian nama lengkap kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak. Ada ID rak, tipe data integer, merupakan primary key dan auto increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian lemari integer. ID lemari kita kasih forgen key, dia berrelasi dengan ID lemari yang di atas yang di primary key. ID lemari di tabel lemari ketemu dengan ID lemari di tabel rak, artinya satu lemari memiliki banyak rak. Nah, foreign key itu dia ciri-cirinya bisa terjadi di publikasi, jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang di primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang from key di tabel rak. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis tabel. Penulis tabel, penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi waktu money. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini. Namun di sini ada from key yang artinya dia bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Dan ID jenis-jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis ID. Penulis tipe datanya integer primary key, auto increment, sementara nama tipe datanya teks, tempat langit tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks,
Status tipenya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif, jadi tidak aktif tadi. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan increment. Nama, tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar. Datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota email. Telepon tipe teksnya semuanya statusnya char, ini juga sama statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku. Terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, integer primary key atau increment. Nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku misalkan buku komik, berita fiksi, konfiksi, buku rohani, nanti kita buat kategori-kategori nuku komputer dan sebagainya. Sama seperti kalian pergi di toko buku Gramedia, setiap buku itu kan diletakkan di lemari atau tidak rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategorinya sendiri. Misalkan buku komputer di komputer bahasa, kemudian kamu sendiri gitu. Jadi jenis yaitu kita nanti akan menginputkan atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer atau increment. Kemudian judul dan intisari judul dan teks karena terdiri dari angka dan lebar. Data antara satu karakter, antara satu record, atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Diintisari tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari rugun angka. Lebar datanya tidak sama dan jumlah tak terbatasi jumlahnya kan. Kita tidak tahu, ada yang banyak sekali, adanya sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit kan tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter, lebar karakternya adalah 4. GSBN kita digunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk outlet ini data boleh kosong karena ada buku misalkan koran dan sebagainya, itu dia tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia suatu terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku. Ini adalah foreign key dari primary key dan masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang datanya di saat diduplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Status char sama dengan 0, artinya misalkan habis atau rusak atau seperti apa nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer, primary key auto increment, nama tipe datanya teks. Kenapa tipe datanya teks? Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah rekornya tidak terbatas, tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama. Tanggal lahir kita pakai date, alamat teks. Jenis kelamin varchar 9, ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Email kita gunakan teks, telepon teks, paspornya kita gunakan teks. Nah, ini untuk tabel pengunjung ini dia akan berrelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam, di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya primary key,
tipe datanya primary key memiliki satu increment pinjamannya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali artinya buku itu transaksi itu yang membuat begitu dikembalikan, tanggal berapa di sini kita gunakan data namun tipenya 0, artinya pada saat dia meminjam pertama kali makanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam, transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung, otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dengan simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin. Tapi karena from key-nya ada 2 akan menjadi salah satu. Jadi kita atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin. Tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin siapa dan diterima saat dikembalikan itu siapa yang diterima. Nah, untuk terima ini masih 0. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tanggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID pinjam. Primary Kyoto increment ID jam, dia beraksi dengan tabel pinjaman, kemudian berrelasi dengan tabel buku halo. Titik ini artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam, dan jumlahnya beberapa seperti itu. Jadi, dalam satu transaksi peminjaman, pasti berhubungan dengan pengunjung. Kata pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam, dan tabel detail ini berrelasi antara satu dengan yang lain. Hal jumlah buku yang dipinjam beberapa besarnya adalah ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website. Terima kasih.